Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan dari pelajaran yang keempat ini, jilid 2, maka ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah tentang fi'il madhi, perubahan dari fi'il madhi dengan berbagai macam domirnya. Ketika domir huwa, maka fi'il madhi adalah zahaba. Zahaba biasa. Dia telah pergi. Laki-laki. Ketika yang muannas, maka pakainya zahabat. Zahabat, dia perempuan telah pergi. Kalau jamaknya ya mereka laki-laki, hum, maka pakainya zahabu. Hum zahabu. Hunna zahabna. Mereka perempuan telah pergi. Anta zahabta. Ana zahabtu. Kalau saya, ya saya telah pergi, zahabtu. Ini dulu pernah ini, zahabta, zahabtu. Yang baru, ya mungkin ini, zahabu dan zahabna ya. Jadi seperti itu, perubahan dari fi'il madhi. Zahaba, zahabat, zahabu, ya. Zahabna, zahabta, zahabtu. Ini perubahan dari fi'il madhi. Dan kalau di sini kita dapatkan juga penggunaan ma. Ma nafiyah. Yang artinya tidak. Dan ini biasanya digunakan untuk fi'il madhi, ya. Jadi kalau dahaba pergi, kalau tidak pergi, nah, pakainya ma. Ma dahaba. Dia tidak pergi. Ya. Ma dahabat. Dia perempuan tidak pergi. Ma dahabu. Mereka laki-laki tidak pergi. Ma dahabna. Mereka perempuan tidak pergi. Ma dahabta. Kamu laki-laki tidak pergi. Ma dahabta. Saya tidak pergi. Ma dahabtu. Nah itu ya. Ma di sini artinya tidak dan digunakan biasanya sambungan dengan fi'il madhi. Maka kita dapatkan di percakapan tadi ya. Kalau di situ digabung lagi dengan pertanyaan, ama ya. Ama dahabta, ya. Tidakkah kamu pergi? Ya. Jadi kalau untuk kita menggunakan tidak pergi ya, atau dengan fi'il madhi yang lainnya, pakainya adalah ma. Dia laki-laki tidak pergi, ma dahaba. Kalau yang fi'il lain mungkin pulang roja'a. Ma roja'a, dia tidak pulang. Ma roja'tu, saya tidak pulang. Ma roja'ta, kamu tidak pulang. Nah, itu. Dan dengan fi'il yang lainnya. Intinya, jadi yang pertama perubahan dari fi'il madhi ya. Kalau kita lihat perubahannya di belakang-belakangnya saja sesuai dengan domirnya. Dan kemudian untuk penggunaan ma ya. Ma di sini artinya adalah tidak. Ma dhahaba, ma dhahabat, ma dhahabu, ma dhahabna, ma dhahabta, ma dhahabtu. Seperti itu. Jadi insyaallah materinya di sini yang pertama tentang fi'il madhi, yang kedua tentang penggunaan ma ya. Pembahasan yang kedua atau pembahasan selanjutnya ya, itu tentang li'anna ya. Kita dapatkan di sini li'anna. Li'anna ya tadi bagaimana kita bahas, penggunaannya untuk biasanya ketika ada pertanyaan limadza. Limadza, kenapa, mengapa? Maka biasanya jawabannya pakai li'anna, karena. Dan li'anna ini adalah diantara saudara dari inna, saudaranya dari inna. Maka tugasnya sama seperti inna, yaitu apa dulu? Seperti inna, seperti lakina, ka'anna, ya. Memarfukan isim dan menasobkan khobarnya. Kebalik ya. Memansubkan isim ya, afan. Isimnya mansub, khobarnya marfu. Contohnya di bawahnya.
Contohnya yang kita dapatkan di hiwar tadi. Li'annani maridun, ya. Dan di sini isimnya mana? Li'annani maridun. Isimnya domir. Ya, di sini nggak kelihatan mansubnya. Karena di sini pakai domir. Domir anak. Ya. Li'annani, karena saya. Nah, itu isimnya, saya. Maridun, maka khobarnya ini, khobar li'annanya maridun. Maka kita dapatkan di sini khobarnya marfu, ya. Jadi, ya tugasnya sama seperti inna. Memansubkan isim, memarfukan khobarnya. Li'annani maridun. Adapun di sini nggak kelihatan mansubnya karena pakai domir. Kalau pakai isim yang biasa, ya mungkin seperti yang mungkin sering kita dapatkan atau yang mudah saja. Karena li'anna, mungkin pakai hamid yang mudah. Li'anna hamidan, ya isimnya hamid mansub maridun. Nah, baru kelihatan. Hamid isim. Isim li'anna. Isim li'anna. Karena Hamid sakit. Maridun khobarnya. Nah, di sini kelihatan baru. Seperti inna, li'anna itu tugasnya seperti inna, memansubkan isim, memarfukan khobar, ya. Jadi seperti itu, ya. Li'anna itu sama persis seperti inna. Memansubkan isim dan memarfukan khobar. Maka insya Allah mudah, ya, insya Allah mudah. Jadi tidak perlu khawatir. Dan pelajaran keempat kalau kita lihat hanya sedikit materinya, ya. Jadi kalau kita lihat kemarin pelajaran 3 lumayan banyak, di pelajaran keempat sedikit, ya. Di pelajaran keempat sedikit. Dan kalau kita lihat ya cuma ini aja mungkin dahaba, perubahan di dahaba, dahabats, dahabu, ya. Kemudian penggunaan ma itu artinya tidak, ya, manafiyah. Madhaba, madhabats, mahadabu, biasanya dia fil madhi, ya. Kalau kita mau pakai saya tidak, ya pakai ma. Madhabtu ilal fasli, saya tidak pergi ke kelas. Madhabtu ilal madrasah, saya tidak pergi ke sekolah, ya. Maroja'tu, saya tidak pulang. Maroja'ta, kamu tidak pulang, dan lain sebagainya. Bisa dengan fiil-fiil yang lainnya. Intinya ma dan perubahan fiil fil madhi. Kemudian yang kedua li'anna. Li'anna dia termasuk saudaranya inna, ya. Kemudian maka tugasnya sama seperti inna, ya, memansubkan isim, memarfukan khobar. Dan dia bisa juga bersambung dengan domir seperti yang inna, dan seperti ka'anna, seperti lakinna, ya, bersambung dengan domir, maka sama persis. Di sini contohnya li'anna nih. Kalau huwa ya li'annahu, ya. Kalau hiya li'annaha, ya sama. Maka domir-domir itu biasanya menjadi isimnya. Kalau di sini pakai ana, maka li'annani, ya, li'annani. Kayak kemarin inna dengan ana innani, ya kan. Maka li'anna juga sama, li'annani, saya. Dan domirnya biasanya menjadi isimnya, maka nggak kelihatan mansubnya karena dia isim, domir itu kan mabni. Kalau huwa ya li'annahu, kalau hiya ya li'annaha, anta ya li'annaka, antum li'annakum, dan lain sebagainya. Sudah pernah kita bahas di inna yang kemarin waktu itu. Maka perubahannya insya Allah sama. Kemudian maridun, ya, sama seperti yang ini. Jadi khobarnya, maka marfu khobarnya. Isimnya, domirnya. Ya. Kalau isim yang biasa maka kelihatan maksudnya. Tapi karena di sini domir nggak kelihatan. Maka seperti itu pembahasan kita. Semoga bisa dipahami dengan baik.